Bukan Rusia namanya kalau nggak bikin jantung berdetak kencang bahkan di hari pertama. Yes, ini adalah cerita tentang hari pertamaku di Rusia yang akhirnya malah jadi petualangan survival seru dan uji nyali. Welcome to Rusia. Deg-degan, panik, dan bingung arah. Itulah sambutan Rusia di hari pertamaku. Aku sampai di Rusia pagi banget pukul 5.50. Mendarat di Bandara Domodedovo, salah satu bandara internasional di Moskow. Kalau ke Rusia, kita bisa milih salah satu dari 3 bandara ini, Sheremetyevo, Vnukovo, dan Domodedovo. Pas nyampai di Domodedovo, ternyata bandaranya tuh sepi banget. Saking sepinya, aku sempat mikir, ini aku beneran di Rusia? Negara sekeren ini, tapi bisa-bisanya bandaranya sesepi ini. Nah, seperti layaknya traveler pada umumnya, pikiran pertamaku adalah cari kartu lokal dulu biar aman. Logikaku simple, daripada roaming dari luar negeri yang sinyalnya kadang ngambek, mending beli kartu lokal Rusia aja deh. Pikirku sih pastinya lebih lancar, lebih murah, lebih tenang, ya kan? Ternyata zong dong, pas nyampe di satu-satunya counter SIM card yang buka, kaget banget sama harganya. Gak expect 5.000 rubel cuma buat 5 giga. Padahal hasil searchingku di internet katanya cuma 500 rubel. Karena gak ada pilihan lain, akhirnya aku mutusin buat skip dulu. Pikirku beli di luar aja deh, pasti lebih murah. Atau nunggu counter lain kali aja bentar lagi buka. Tapi setelah ditunggu-tunggu, ternyata counter lain gak buka-buka dan bandara masih sepi. Aku pun nyerah, udahlah langsung ke hotel aja naik taksi. Dan kejutan kedua pun datang. Taksinya minta 7.000 rubel, padahal aku kira 2.500 sampai 3.000-an aja loh. Setelah tawar-menawar penuh drama, akhirnya deal di harga 6.000 rubel. Dan ternyata itu bukan taksi resmi dong. Tapi ya udahlah ya, yang penting sampai hotel dengan selamat. Masalah belum selesai. Pas udah di Tverskaya Street, si sopir mulai muter-muter cari hotelku, ngandelin Google Map dia. Dan hotelnya nggak ketemu-temu. Udah capek muter-muter, akhirnya si abang taksi nyerah dan nurunin aku di pinggir jalan. Yaps, welcome to Rusia, hari pertama. Dan perjuangan pun dimulai. Berjam-jam nyari hotel, seret koper 20 kilo sambil gendong ransel, nanya sana-sini ke security, ke orang lewat, modal mental baja dan bahasa isyarat. Karena aku nggak ngerti bahasa Rusia dan mereka juga nggak paham bahasa Inggris. Dan yang paling serem, tiba-tiba aku dideketin orang mabuk. Wih, panik dong. Setelah drama panjang, syukurlah perjuangan nggak mengkhianati hasil. Akhirnya berhasil nemuin hotel. Rasanya kayak nemu oase di padang gurun. Sebagai traveler on budget, jelas hotel pilihanku bukan bintang 5 guys. Yang penting bisa rebahan. Aku nginep di hotel Satu Volgo. Itu versi abjad Inggrisnya. Tapi tulisan Rusianya beda jauh. Sempet kelewatan karena nggak ngeh itu hotelku sendiri. Pantesan Google Map juga ikutan bingung. Setelah istirahat bentar di hotel, kita lanjut ke misi berikutnya. Beli kartu SIM lokal. Nggak jauh dari hotel ada counter yang jual SIM card MTC. Yang ditawarkan ke kita harganya cuma 500 rubel. Nah bener kan murah dibanding di bandara, pikirku gitu. Tapi ternyata proses aktivasinya ribet pol. Pas beli SIM card tadi tuh kita nggak dikasih tahu kalau proses aktivasinya susah banget buat wisatawan. Cuman disuruh ke kantor MFC, semacam kantor layanan publik buat daftarin dokumen dulu. Abis itu lanjut ke MTC Bank buat ngaktifin SIM cardnya. Lah ternyata kita diminta dokumen macam-macam dong, harus punya SNILS, semacam nomor identitas nasional Rusia. Dan buat dapat SNILS harus pakai paspor yang diterjemahin resmi ke bahasa Rusia lewat penerjemah terdaftar di notaris. Bayangin deh, semua itu kan pastinya butuh waktu berhari-hari. Jelas nggak mungkin buat traveler yang cuma stay sebentar. Akhirnya ya udah, SIM cardnya cuma jadi souvenir aja. Tapi bener nggak sih, emang harus seribet ini prosesnya? Atau sebenarnya ada cara lain buat beli kartu lokal di luar bandara yang akunya aja yang nggak tahu? Kalian yang udah pernah ke Rusia atau lagi tinggal di sana, coba dong komen di bawah. Aku jadi penasaran banget nih. Jangan-jangan akunya aja yang kurang info. Dari pengalamanku nyasar di hari pertama di Rusia, aku jadi punya tips nih buat kalian yang mau traveling ke sini. Pertama, pastiin kalian udah punya akses internet sebelum keluar dari bandara Moskow. Mau itu roaming, pinjam dari temen, atau beli kartu lokal di bandara. Pokoknya jangan nekat tanpa internet. Karena beneran deh, online maps dan translator itu penyelamat banget. Kedua, jangan cuman ngelihat kelayakan kamar hotel yang akan kalian tinggalin dan reviewnya doang kayak aku. Tapi hafalin juga penampakan depan hotelnya kayak apa. Dan kalau bisa, hafalin juga tulisan nama hotelnya pakai huruf Rusia. Biar nggak kelewat pas jalan kaki. Apalagi kalau lagi muter-muter nyari sambil bawa koper. Subhanallah, nyari-nyari hotel sampai muterin gedung. Tadi sampai dari belakang sini sampai ke belakang sana.
kegagalan kita yang kedua. Belanja. Beli air. Pertama, Padahal udah dibaca pakai Google Translate dan ternyata ini malah air sparkling. Terus niatnya mau beli jus, ternyata sparkling juga. mulai dari nyari hotel, SIM card, air minum. Niatnya mau buka puasa pakai air putih, malah belinya sparkling. Ini semua sparkling karena kita tidak paham. Oke guys, makasih udah nonton videoku. Semoga sharing pengalaman ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau traveling ke Rusia. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.